butir tes hasil belajar. Pengertian analisis butir tes. Analisis butir tes adalah suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang kita susun. Soal analisis merupakan bagian integral dari validitas dan reliabilitas sebuah tes. Dan tes analisis ini dilakukan oleh seorang evaluator. Biasanya, sesudah semua soal telah diberikan pada siswa dikembalikan dan skornya pun telah ditentukan. Di samping itu, ketika seorang guru hendak melakukan analisis soal, sebaiknya ia memperhatikan apakah tes yang hendak dianalisis direncanakan mengacu pada bentuk tes normatif ataupun pada bentuk kriterion. Perhatian terhadap acuan tersebut karena analisis soal yang digunakan dalam normatif pada prinsipnya tidak secara langsung dapat dipakai pada tes yang berbentuk kriterion. Hal ini dikarenakan pada tes kriterion ini direncanakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa sebagai konsekuensi hasil belajar bisa ditampilkan. Pada tes yang berbentuk kriterion indeks, kesulitan dan indeks pembedaan tidak terlalu bermanfaat. Hal ini berbeda dengan tes normatif yang berusaha menentukan posisi atau ranking siswa dengan siswa lainnya dalam suatu grup kelas yang sama. Soal analisis merupakan suatu hal yang diperlukan kehadirannya. Karena tujuan khusus dari soal analisis ialah mencari soal tes mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan mengetahui soal-soal yang tidak baik itu selanjutnya, kita dapat mencari kemungkinan sebab-sebab mengapa soal itu tidak baik. Dengan membuat analisis soal, setidaknya kita dapat mengetahui 3 hal penting yang dapat diperoleh dari tiap soal. 3 hal tersebut yaitu yang pertama, sampai di mana tingkat atau taraf kesukaran soal tersebut. Yang kedua, apakah soal itu mempunyai daya pembeda sehingga dapat membedakan kelompok siswa yang pandai dengan kelompok siswa yang bodoh. Dan yang terakhir yaitu, apakah semua alternatif jawaban menarik jawaban-jawaban ataukah ada yang demikian tidak menarik sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam soal. Tujuan analisis butir tes. Analisis butir tes dilakukan dengan tujuan mencari butir tes yang berkualitas untuk digunakan sebagai perangkat ukur hasil belajar atau instrumen penelitian dalam bidang kognitif. Di samping itu, analisis butir juga digunakan untuk menemukan butir mana yang menyebabkan reliabilitas pengukuran menjadi rendah. Melakukan uji coba analisis butir dapat digunakan untuk melakukan pembuangan, perbaikan, atau penggantian butir sehingga alat ukur menjadi berkualitas. Manfaat mengadakan analisis soal, yaitu ada 3. Yang pertama, membantu kita dalam mengidentifikasi butir-butir soal yang jelek. Yang kedua, memperoleh informasi yang akan dapat digunakan untuk menyempurnakan soal-soal untuk kepentingan lebih lanjut. Dan yang ketiga yaitu memperoleh gambaran secara selintas tentang keadaan yang kita susun. Kelompok peserta tes. Kemampuan peserta tes dapat dikelompokkan menjadi kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok rendah. Dalam analisis butir, pengelompokan ini diperlukan. Pembagian kelompok tersebut berdasarkan skor kemampuan peserta tes. Di sini saya akan melanjutkan materi dari analisis butir tes belajar dari mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Di sini saya akan melanjutkan materi pada bagian analisis butir pada teori ujian klasik. Teori tes klasik adalah teori mengenai analisis butir tes, di mana analisis dilakukan dengan memperhitungkan kedudukan butir dalam suatu kelas atau kelompok. Analisis butir digunakan untuk menentukan kualitas butir pada suatu perangkat tes. Butir tes berkualitas rendah akan menurunkan kualitas ujian. Analisis butir pada teori ujian klasik terdiri atas tingkat kesukaran, daya beda, dan distraktor. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran adalah seberapa sukar suatu butir dijawab oleh peserta tes atau responden. Tingkat kesukaran butir tes merupakan perbandingan antara peserta tes yang menjawab benar dan jumlah seluruh responden yang menjawab butir tes. Tingkat kesukaran butir tes dapat dihitung dengan berbagai rumus. Yang kedua yaitu daya
berbeda-beda. Butir tes adalah kemampuan butir tes untuk mengetahui seberapa besar suatu butir tes dapat membedakan atau diskriminasi antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Daya beda dapat diketahui melalui besar kecilnya angka indeks diskriminasi dari setiap butir tes. Yang ketiga yaitu analisis pengecoh atau distraktor. Tujuannya adalah mengetahui kemampuan responden yang sebenarnya dengan jalan memberikan nilai pilihan alternatif yang memungkinkan untuk dipilih, terutama bagi responden yang tidak memahami butir tes tersebut.